Selamat datang di Debatin Gosip, sebuah Try to be funny, Anda. Anda tidak pernah dengar kata Raditya Dika. betul. Try to be funny. Opening dulu dong Bang Sat. Selamat datang di Debatin Gosip, sebuah program yang akan mendebatkan gosip yang tadinya tidak ada menjadi sebuah kenyataan. Buat tepuk tangan dulu. Yes. Dan tentu saja dari Komsung ada Megdani. Apa kabar Megdani? Sehat-sehat. Bagaimana dengan situasi politik belakangan ini? Menurut Anda bagaimana? Seperti nonton series Netflix aja. Maksudnya bagaimana? Harus berbayar ya? Iya, nyesek sih ya, Nyesek karena ya? berbayar ya. Betul. Dan bagaimana dengan potensi yang akan terjadi di episode ini? Karena lawan Anda amat sangat berotot sekali. Ada Coki Anwar dari MLI. Tepuk tangan sekali lagi untuk Coki Anwar. Apa kabar? Yap, Anda tuh absolutely right. Bagaimana kehidupan asmaranya? Katanya sedang berbunga-bunga. Sekarang yang dirasakan adalah bunga-bunga yang ditebar di kuburan, lebih ke itu. Oh, menuju ambang kematian. Perempuan itu Anda anggap kuburan. Kita semua akan meninggal. Iya. Tegas Itu. banget. Pakai hati soalnya. Pakai hati soalnya. Hey! Tapi nggak apa-apa, walaupun di situ ceritanya sedih. Di sini kalau menang mendapatkan 5 juta rupiah. Nah, saya akan beli pengganti dia. Oke, kita langsung saja ke gosip pertama dari taping satu ini. Ya. Gosipnya adalah jadi tanggal 16 kemarin MK meloloskan uji syarat calon presiden dan cawapres. Ya. Walaupun belum 40 tahun tapi asal sudah pernah menjadi kepala daerah dan daerah. gitu. Ya. Pemerintah menerima segala keputusan MK soal syarat usia capres-cawapres yang diputus pada Senin 16 Oktober 2023. Yang bikin ramai adalah ditengarai bahwa Pak Jokowi adalah aktor intelektualnya sehingga putusan MK itu keluar. Masalahnya sekarang emang kenapa kalau Jokowi aktor intelektual? Ya bagaimana? Apakah Anda pro atau Anda kontra dengan anggapan tersebut? Tadi statement, emang kenapa kalau Pak Emang kenapa Jokowi kok dia aktor intelektual? Menurut saya punya pendapat gini, bisa dia menjadi aktor intelektual, bisa. Boleh. Boleh, Oh, bisa. tapi bukan. Oke. Paham? Oke. Bisa, tapi bukan. Walaupun bukan. Bukan. Karena dia bisa, saya akan jelaskan bisanya dulu ya. Nanti Anda boleh katakan argumen saya. Silakan. Bisa. Kalau saya sebagai presiden atau sebagai Jokowi, saya akan mengintervensi putusan MK demi kemajuan bangsa ini. Maksudnya Anda itu manusiawi. Itu manusiawi lah. Oke. Kalau memang menurut saya sebagai presiden, ini bagus nih. Kalau misalnya yang tadinya umurnya 40, jadi 25, itu saya intervensi bisa jadi 25, atau ditambah dengan ada kata-kata pernah memimpin satu daerah. Betul. Bisa dong. Untuk kemajuan bangsa kita dipimpin oleh yang lebih muda, bagus dong. Benar nggak? Nggak tahu juga. Karena gini, kabarnya Presiden Ekuador yang baru itu bekas penjual pisang. Umurnya masih 35 kan? 35, betul. Nah, anaknya Pak Jokowi usaha apa? Kan adenya yang jual pisang. Dianya enggak. Adiknya enggak. Berarti Anda Tapi nyobain pisangnya dong. pisangnya. Bukan maksudnya Oke, pisang. pernah saya nyobain. Pisang, ya. Jadi emang menurut saya pisangnya nggak enak. Jadi mendingan jadi cawapres aja. Jadi ya karena dia presiden. Jadi kalau misalnya jadi aktor intelektual, boleh. Boleh-boleh aja. Kecuali Reza Rahardian. Walaupun dia aktor, dia tidak bisa menjadi aktor intelektual untuk putusan MK. Kecuali putusan MD. Wah, PH-nya. Iya, PH. Bisa dong. Bagaimana tanggapan dari Mas Coki Anwar? Emang kenapa kalau Jokowi aktor intelektualnya? ya sebenarnya bisa dibenarkan dalam hal ini sih. Kenapa Jokowi mau dia dibolehkan untuk intervensi ataupun enggak? Bakal alasannya ya karena dia punya keturunan untuk mengekalkan lebih tepatnya sistem oligarki di negeri ini. Ngomong melotot ya, gue takut. Iya. Kayak mau makan anjing. Maksudnya gimana? Enggak dulu. Maksudnya gimana? Maksudnya tiba-tiba joget di sini ada jangan begitu. Beda program. Anda harus kuat di fakta. Anda terima tidak kalau misalnya ada seorang presiden, mengintervensi putusan MK? Masa aja? Karena di apa namanya sistem Anjing organisasi. tadi briefnya nggak gitu bang. Ada apa namanya? Nggak ada. Gue mesti ngerti di sini. Iya, di sistem organisasi yang setara OSIS ya bisa dibilang. Tapi dalam hal ini adalah konteks negara, sistem organisasinya. Presiden merupakan lembaga tertinggi kan? Ya, MK bahkan di bawahnya.
berhak dong yang lebih tinggi ini untuk mengintervensi lembaga di bawahnya. Sah saja. Dari mana berhak? Emang ada undang-undangnya? Emang ada undang-undangnya? Berhak pun atau ini hanya disarankan presiden itu boleh mengintervensi tapi hukum pidana, bukan konstitusi. Contoh sebelumnya udah dibuktikan. Contoh presiden sebelum Jokowi. Susilo Bambang Susilo. nggak sengaja kan ngomong gitu. Nggak sengaja. Ya. Oke. Susilo Bambang Yudhoyono. Itu juga dia sempat mengintervensi MK juga waktu itu. Kalau nggak salah waktu itu topiknya yang digugat sama dia adalah kepahlawanan Soeharto. Nggak pernah. Kalau nggak salah ya. Nggak pernah. Ya. Waktu Dulu itu paling pakai Yandex saya googlingnya soalnya beda. Oh, beda. Google-nya Rusia. Salah Iya, ya. Pantes. Berarti ada intervensi Rusia tuh ke informasi yang Anda dapatkan. Boris Yeltsin. Ya berarti maksudnya waktu dulu tuh mengintervensi Soeharto biar menjadi pahlawan kan? Iya. Maksud Anda itu. Ya. Penyematan nama pahlawan untuk Betul, tapi kan itu dianggap tidak ada kepentingan pribadi. Betul. Sementara kasus ini, Jokowi dianggap ingin meloloskan anak sulungnya, Ya. yaitu Gibran, untuk bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan saya Kabarnya- bilang, entar dulu, saya bilang bisa juga kan? Bisa kenapa? Karena salah satu hakim dari MK itu adalah adik iparnya Pak Jokowi, Pak Anwar Usman. Oke, ya. Saya kalau jadi Pak Jokowi, saya mengintervensi dengan cara saya sendiri. Bro, lu mending ikuti putusan MK arahan gua atau lu ikut putusan adik gua di pengadilan agama. Emang Pak Jokowi nggak profesional, sampai bobos gitu. Ya, bisa aja untuk kepentingan kekuasaan oligarki, men. Untuk melindungi kekuasaan dengan sempurna. Oligarki. Memangnya pengaruh keluarga besar. nggak bisa gitu dong. Kok nggak bisa? Nggak bisa gitu. Ya bisa aja dong. Enggak. Darah loh, darahnya dinikahin sama seorang hakim. Sehebat-hebatnya hakim di MK, lebih hebat hakim di rumah. Bukan ikatan darah yang kita omongin. Konteksnya adalah intervensi tadi, ya kan? Apalagi ini MK loh, lembaga terhormat yang diintervensi, ya kan? Anda seperti ragu sekali hormatnya. Seperti ragu sekali, emang MK kurang hormat. Lembaga terhormat. Nah, itu yakin saya. Ya. Terus? Ya. Rakyat awam pun bakal tidak sepakat atau tidak menyetujui bahwa intervensi MK dengan jelas-jelas Oleh Pak dalam Jokowi. konteks ini Jokowi yang mengintervensi demi melanggengkan seorang Gibran untuk maju sebagai cawapres. Tidak bisa begitu. Bakal terjadi huru-hara. Tidak ada, tidak terjadi apa-apa. Si Asman, Biasa aja. salah Tidak ada, satunya tidak. si Asman. Mahasiswa. Oh iya. Oke. Alsman, Tapi kan dia Alman. mengajukan gugatannya melalui prosedural yang benar gitu. Dan dia benar itu Tapi prosesnya benar loh. bapaknya masih ada hubungan baik dengan Jokowi. Ya, semua orang juga ada hubungan baik sama Jokowi. Emang kenapa? Bisnis Tahu dari mana? Tahu di mana? dulu ya. Semasa masih jadi tukang kayu si Jokowi ini. Pak Jokowi. Pak Jokowi, Baginda, Udah. Iya. Itu Iya apa? Apa iya? ayah Asman. Iya, ayahnya Pak Dia Asman. masih ada pemimpin. kolega bisnis. Ya, oke. Perkayuan. Oke. Pak Jokowi. Ya, terus? Nah, dari situ kan sudah gamblang. Ini lebih dari KKN bahkan. Kok lebih dari KKN? Bagian Tapi kan nepotismenya. prosesnya benar. Paham nggak maksud saya? Tidak ada yang paham. Nggak ada yang paham. Tapi gue punya argumen bukan. Pertama, gue nggak setuju. Dia kayak terlalu memojokkan Pak Jokowi. Betul. Karena Pak Jokowi sendiri, kenapa gue bisa bilang bukan? Karena sudah bicara bahwa bukan saya yang intervensi. Tidak mungkin Pak Jokowi bohong. Lihat aja janji-janji yang sekarang. Apa? Iya. Apa? Ya, Janji sekarang memang semua janjinya yang dia berikan. tapi kan tepatin. kalau tidak misalnya belum tercapai, itu bukan bohong. Cuman tidak terrealisasi. Kan bisa aja nggak dikerjain artinya. Ya nggak bohong, tapi kan butuh waktu 3 periode. Wah, Nambah lagi. Tapi bukanlah, beginilah ya. Pak Jokowi ini bukan orang sembarangan. Betul kan? Orang Solo. Iya, Betul. Kenapa bener? Bukan. Orang Solo tuh punya etika. Etika dalam berpolitik. Dia tidak
mungkin menyakiti Ibu Mega yang sering menyakitinya dengan menyebut petugas partai. Tapi Pak Jokowi tidak mungkin menyakiti beliau karena sudah mengangkat beliau menjadi seorang presiden. Betul. Tapi menurut saya nggak cuma dalam hal itu aja. Seorang Megawati menyakiti Jokowi. Apa aja? Kita dulu apa dulu. Tiba-tiba lompat ke sini. Ya, benar. Oke. Terus dia menambahin nih Oke. apa Ibu Mega menyakiti Pak Jokowi apa? Ya kita semua mungkin sudah jadi rahasia umum ya bahwa yang Anda bilang tadi Jokowi petugas partai, Ya. tidak dipungkiri emang iya. Ada intervensi ibu dalam hal ini, ya kan? Tapi intervensi ibu terhadap apa? Terhadap apa? kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan, Misalnya pindah ibu kota negara ke Gerobokan. Kemana sih? Nggak ada. IKN. Kalimantan. Nggak ada kegerobokan. Salah satu. Ya. Patah berarti teorinya. Ya, salah satu contohnya aja bisa jadi kebijakan Jokowi soal pemindahan, bisa jadi ide awalnya adalah dari si ibu. Kita tidak tahu kan. Asumsinya liar banget loh. Wah? Iya. Asumsinya liar banget. Kenapa seorang Ibu Megawati besarnya di mana sih besarnya? Di Megawati? Jakarta. Ya di Jakarta, pengen pindah ke Kalimantan. Kenapa harus mengintervensi Pak Jokowi? Ya itu satu. Kedua, apakah lo meragukan visibilitas pikirannya Jokowi bahwa dia Tidak pindah ibu kota itu berdasarkan Megawati? Lo meragukan Pak Jokowi? Begini loh, saudara. Seorang Sultan Hasanal Bolkiah pun dia punya penasehat. Oke. Ya, untuk menelurkan keputusan kebijakan dia butuh nasihat. Nah, Oke. Tapi menurut gue itu terlalu jauh. Ya. Masalahnya adalah emang kenapa kalau Jokowi adalah aktor intelektual di balik keluarnya putusan MK kemarin gitu. Maksudnya kan lo Gua paham sekarang kalau emang kenapa? Kecuali Pak Jokowi tidak punya darah keturunan di politik. Oke. Ngerti nggak? Kalau misalnya Pak Jokowi pure nih, tidak punya anak di politik. Misalnya anaknya di manalah di Berani dong. saya dengar loh. Walaupun fade out tadi saya dengar. Ya maksudnya seorang presiden tapi punya anaknya di mana-mana gitu, nyebar bisnis lah, Oke. bisnis bukan punya istri terus anaknya di mana-mana, tidak, tapi tidak di dunia politik gitu, tidak ada hubungan sama sekali. Boleh dia berarti memang pikiran dia itu untuk kepentingan bangsa. Betul. Berarti kan nggak apa-apa asal tidak ketahuan publik. Itu satu. Ya betul ya. Sebenarnya timingnya tidak tepat. Jokowi muncul dalam sisa-sisa kepemimpinannya. Apalagi si Gibran ini itu memang pertimbangan pengamatan personal saya itu belum capable. Wah, kenapa? Untuk menjadi cawapres. Kenapa? Iya. Oke. Mungkin untuk setelah 2024 mungkin dia sudah cukup bekal untuk itu. Ya. Kalau menurut saya pribadi belum Oke. si Gibran. Oke. Kenapa jadi arahnya belum ke sini? Kenapa jadi Timingnya ke situ tidak ya? tepat. Jokowi tampil dan akan mengakhiri masa kepemimpinannya dengan Menjadi aktor intelektual di balik keluarnya putusan MK gitu cenderung maksudnya. negatif. Oh, di itu menurut masyarakat. Coki begitu. Ya. Oke. Justru kalau menurut gua, aktor intelektualnya sebenarnya bukan Pak Jokowi, tapi orang di balik itu yang ingin Ini dia. ingin Ini nih rahasia A1 nih. ingin namanya Pak Jokowi jatuh. Ini nih bisa ditanggungjawabkan ya? Bisa dong. Lihat saja Pak Jokowi dengan tegas dia bilang saya tidak mengintervensi. Kita tidak pernah tahu drama politik. Betul. Bisa jadi dari koalisi Indonesia Merdeka membuat skenario ini untuk menjelekkan nama Pak Jokowi ketika turun dia punya istilahnya apa? Dosa. Sejarah, punya dosa gitu. Mencoba untuk bikin kekuasaan, mencoba untuk melanjutkan kekuasaan. Padahal dengan melihat Pak Jokowi tidak mungkin melakukan. Atau Katanya Info A1. Kenapa? Kenapa kesel? Kaisang ke PSI dan jadi ketua umum. Emang nggak boleh? Nggak boleh. Di PDI itu ADART-nya sekeluarga harus PDI. Harus PDI. Tapi kan PSI itu di bawah PSI, under management. Ini bukan Komtung MLI. Ini PSI PDIP. Nggak ada masalah. Beda. Jangan Masih mentang-mentang sama PDI, PSI. Satu company juga. Jauh dari DKS aja udah jauh. Bisa dong, bener nggak? Bisa diterima nggak? Aktor intelektualnya sebenarnya bukan Pak Jokowi, tapi ada orang yang ingin menjelekkan namanya Pak Jokowi. Enggak.
Menurut saya tetap nggak setuju sih, karena ini saya mengulik sedikit soal sejarah ya. Ini ada korelasinya dengan intervensi Jokowi terhadap MK. Jadi di Mongol terutama di waktu kerajaan Mongol, jadi pemimpin Mongol waktu itu adalah Genghis Khan. Mongolia ya? Mongolia. Genghis Khan, seorang Genghis Khan itu dia memang saat itu punya keturunan. Karena kepemimpinan seorang Genghis Khan ini akan berakhir, yang notabene mirip dengan Jokowi, ya kan? Dia ingin meneruskan tahta kepemimpinan kerajaan Mongolia ini kepada satu-satunya keturunannya, yaitu anaknya, untuk meneruskan suksesinya, suksesor. Estafet. Oke. Pengen pakai di sini. Terus. Ya, waktu itu ada satu regulasi yang diubah sama Genghis Khan waktu itu. Pasal 23. Enggak, saya cuma kesel. Sabar dulu. Sabar, Pasal 23, masih ingat banget saya. Anjing. Saya baca di Yandex waktu itu. Ya. Seorang pemimpin itu perlu Kewibawaan. Satu, harus punya kewibawaan. Seorang pemimpin harus punya kewibawaan, dan itu didapat dari jenggot. Sedangkan anaknya masih 12 tahun. Ngarang, Anda ini ngarang. Terus? Ngarang. Akhirnya? Menurut saya sih, asal argumen Anda. Hubungannya apa sekarang? Asal alasannya capable dan bisa diterima, pemimpin harus berjenggot. Itu bisa diterima. Itu menunjukkan kewibawaan. Oke. Kalau soal umur itu lebih. Sekarang korelasi argumen lu sama pertanyaan tadi, emang kenapa kalau Jokowi adalah aktor intelektual di balik keluarnya putusan MK? Apa hubungannya? Karena seorang Jokowi tidak berjenggot. Ngeblank saya. Jadi dia tidak boleh meneruskan kekuasaannya. Karena tidak berjenggot. Oke. Sekarang kita masuk ke babak penentuan pemenang dari tapping pertama ini. Kalau gitu, gua aja nentuin deh. Pemenang dari tapping pertama ini adalah McDani. Tepuk tangan dulu dong. Mutlak ya? Wow. Mutlak. Ini ada polling dulu. Tepuk tangan. Iya, biasanya ada. Tapi sekarang kayaknya saya nentuin. Iya. Karena dia mengintervensi Komtur sendiri. Saya mengintervensi putusan publik. Oke? Saya legowo. Gitu. Tapi jangan khawatir, di tapping berikutnya, Coki bisa merebut kembali tahta 5 jutanya McDani. Oke? Jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan kembali lagi di Debatin Gosip berikutnya. Jadi Anda tidak setuju. Sebenarnya kita butuh pembuktian. Ada kandidat yang tepat nih. Tapi aman ini? Aman, gak ada yang